Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di bagian pertama pada mata pelajaran biologi kelas 12 semester pertama, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama, siswa dapat membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, siswa menjelaskan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Kita lihat satu dulu, pertumbuhan. Kita harus bedakan apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup, ditandai dengan penambahan ukuran yang bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali lagi, dari kecil menjadi besar. Terus selanjutnya, dalam pertumbuhan ini dimulai sejak fertilisasi atau pertemuan sel kelamin jantan betina, sehingga terbentuknya embrio di dalam biji. Biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu dewasa. Selanjutnya, perkembangan merupakan perubahan biologis pada makhluk hidup, ditandai dengan perubahan sifat, di mana sifat ini tidak bisa diukur. Pada tumbuhan ditandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet, bunga atau buah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor luar. Yang pertama yaitu nutrisi, yang kedua lingkungan. Selanjutnya ada faktor dalam. Yang pertama sifat genetik atau sifat keturunan. Yang kedua hormon tumbuhan seperti auksin, sitokinin, asam abesitat, serta giberelin dan gas etilen. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, faktor luar sama faktor dalam. Faktor luar itu disebut dengan eksternal, faktor dalam disebut internal, atau dari dalam. Nah, di dalam proses pertumbuhan, tumbuhan itu nanti di situ dibagi dua, ada ujung akar, nanti ada ujung batang. Kita lihat satu dulu, pertumbuhan ujung akar. Pada pertumbuhan primer itu terdapat pada ujung akar dan pucuk, ujung batang lah. Kita lihat satu pada akar. Jadi akar ini adalah daerah pertumbuhan dan perkembangan yang dibagi menjadi tiga. Ada pembelahan meristematis atau pembelahan meristem, ada pembelahan elongasi, yang ketiga ada diferensiasi sel. Nah, ada tiga bagian ini. Nah, ini bagian pertama, daerah pembelahan selnya ini di ujung akar ini ada tudung akar dan daerah pembelahan sel. Ini daerah pembelahan. Terus yang kedua, ini daerah perpanjangan. Terus yang ketiga, ini daerah yang ketiga, ini ada rambut akar, ada epidermis,
ada daerah diferensiasi. Nah, ini ada 3 bagian, 1 2 3 4 5 bagian. Ini daerah-daerah pada akar yang mengalami pertumbuhan primer. Selanjutnya pada batang. Nah, batang ini dimulai dari daerah pucuk. Daerah pertumbuhan pada pucuk atau ujung batang. Daerah pertumbuhan dan perkembangannya di sini ada pembelahan atau disebut dengan meristematis, ada perpanjangan, elongasi dan diferensiasi. Jadi tetap dibagi 3. Nah, ini yang meristem itu paling ujung di pucuk. Nah, ini zona pembelahannya. Ya, ada zona perpanjangan, ada zona diferensiasi, terus ada jaringan permanen. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi yaitu nutrisi, temperatur, cahaya matahari, selanjutnya pH, air, dan oksigen. Nah, nutrisi ini atau makanan ini dibagi 2. Ada yang sifatnya makronutrien, makanan yang dibutuhkan yang jumlahnya banyak. Ada mikronutrien. Jadi unsur di dalam makanan yang jumlahnya sedikit tapi sangat berperan. Yang makronutrien ini seperti CHO, SNP, KCa, dan Mg. Karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sama magnesium. Ini yang jumlahnya banyak. Namun yang jumlahnya sedikit seperti boron, Fe atau besi, mangan, Mn, terus Mo, Zn, Cu, Cl. Walaupun dia sangat kecil tapi sangat berpengaruh. Temperatur ya, mempengaruhi proses fotosintesa, respirasi, dan transpirasi. Terus cahaya matahari untuk berfotosintesis, sedangkan air, pH, dan oksigen juga. Nah, itu faktor eksternal. Ada istilah etiolasi. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada hormon yang sangat berpengaruh namanya auksin. Auksin ini berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tapi ketika tumbuhan itu berada di wilayah gelap atau tertutup, misalnya contoh sekarang rumput yang kebetulan ditutupi oleh tempurung kelapa misalnya, itu terjadi etiolasi namanya. Jadi pertumbuhannya sangat cepat, ya, tumbuh di tempat yang gelap ini. Terus dia memaksimalkan fungsi auksin. Nah, ini fungsi auksin ini sangat dimaksimalkan. Kondisinya pucat, kurus, dan daun tidak berkembang. Ini namanya etiolasi karena kekurangan cahaya, sehingga auksin yang sangat berperan di sini untuk mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya, ini sudah tadi faktor luar, faktor dalam. Faktor luar sudah, faktor dalam tadi ini tinggal dibaca, nutrisi dan air dan seterusnya, makronutrien. Cahaya, ya, terus ini etiolasi yang tadi, gambaran secara umum.
Nah, hewan juga memerlukan cahaya matahari untuk mengaktifkan provitamin D di dalam kulit menjadi vitamin D untuk kekuatan tulang. Jadi bukan tumbuhan saja yang membutuhkan cahaya, tapi hewan dan manusia juga sangat membutuhkan cahaya matahari terutama. Nah, selanjutnya, respon tumbuhan terhadap lama penyinaran yang bervariasi disebut dengan fotoperiodisme. Jadi fotoperiode, periode ya, fotoperiode. Foto itu cahaya, periode itu lamanya ya, lamanya atau variasi ya. Tanaman itu dalam membutuhkan cahaya, fotoperiodisme. Nah, respon tumbuhan terhadap fotoperiodik atau fotoperiodisme tadi itu berupa pembungaan, dormasi, perkecambahan, dan perkembangan. Maksudnya, ketika tumbuhan itu kekurangan cahaya matahari, bisa terjadi dormasi ya, atau tidak terjadinya pertumbuhan atau terhambatnya pertumbuhan ya. Demikian juga pada pembungaan atau dalam perkecambahan. Ini respon tumbuhan terhadap fotoperiodik. Nah, ada respon ini dikendalikan oleh pigmen fotokron. Nah, ada namanya pigmen fotokron yang sangat berpengaruh ya di dalam fotoperiodik ya, atau fotoperiodisme itu. Selanjutnya, berdasarkan pengaruh lamanya siang, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan hari pendek, ada tumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari pendek namanya short day plant, berbunga pada akhir musim. Ya, contohnya dahlia, stroberi, dan krisan. Ada tumbuhan hari panjang long day plant, berbunga pada musim semi, awal musim panas saat matahari bersinar 12 jam. Contohnya gandum, kentang, dan bayam. Selanjutnya, tumbuhan hari sedang, tumbuhan yang berbunga jika mendapat penyinaran sekitar 12 jam. Contohnya kacang dan tebu. Ada tumbuhan hari netral ya, seperti mawar, bunga, matahari, dan anyelir. Ini tidak tergantung cahaya penyinaran, sehingga dikatakan tumbuhan hari netral. Suhu, semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10-38 derajat Celcius. Lalu oksigen diperlukan untuk pernapasan atau respirasi. Nah, oksigen ini juga digunakan untuk oksidasi zat makanan yang menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Selanjutnya, kelembapan. Kelembaban udara berpengaruh dalam proses penguapan air. Jika kelembaban udaranya rendah, maka penguapan air meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Misalnya tumbuhan yang kita tanam di tempat yang basah misalnya, jelas tumbuhan itu sangat cepat pertumbuhannya, karena ketersediaan air itu banyak, sehingga penguapan itu harus banyak juga, karena akar itu semakin banyak menyerap air dan udara itu dan penguapan itu semakin cepat, di mana penguapan itu terjadi di daun. Selanjutnya, kelembapan tanah berpengaruh
mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembaban tanah tinggi, maka kandungan air di dalam air dan bahan organik dalam tanah semakin banyak. Faktor dalam. Nah, tadi itu faktor luar ya. Sekarang faktor dalam, gen. Gen itu bertanggung jawab dalam hal pewarisan sifat keturunan. Jadi sifat orang tua atau sifat pewarisnya akan bertanggung jawab terhadap keturunannya. Nah, karena orang tua itu pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon atau induknya lah. Setiap sel hidup akan mewarisi gen dari induknya. Hormon. Nah, jadi faktor dalam itu gen dan hormon. Ya. Jadi hormon tumbuhan disebut fitohormon. Contohnya auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumatin, dan kalin. Fungsi hormon auksin silakan dibaca sebagai pengatur pembesaran sel, sebagai pemacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang perkembangan akar lateral, menyebabkan pembengkokan batang, membentuk akar adventif pada tanaman yang dibiakkan dengan stek, membentuk buah parthenocarp, menghambat pertumbuhan tunas lateral, mempercepat terjadinya diferensiasi di daerah meristem dan pengguguran atau disebut dengan absisi. Itu fungsi hormon auksin. Lalu fungsi hormon giberelin merangsang perpanjangan batang, merangsang aktivitas enzim amilase dan protease yang berperan dalam mencerna cadangan makanan, merangsang pertumbuhan tunas yang dorman, menghilangkan dormasi biji untuk memacu kecambahan, merangsang perbungaan dan pertumbuhan buah tanpa biji atau disebut parthenogenesis. Jadi ingat, dormasi itu merupakan fase fase suatu tumbuhan atau biji itu ketika dia itu tidak menemukan atau tidak mendapatkan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk bisa hidup, maka itu yang dikatakan dorman ya, atau disebut dengan dormasi. Fungsi hormon sitokinin merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan sel, merangsang pembentukan tunas lateral, menghambat efek dominasi apikal oleh klorofil, memacu penuaan sensi, memacu perkembangan kloroplas dan pembentukan klorofil, mempertahankan kesegaran jaringan. Lalu fungsi hormon gas etilen merangsang pemasakan buah. Gas etilen ini kalau sering dijual di masyarakat namanya karbit, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan menahan pemanjangan batang. Lalu fungsi hormon asam absisat ya, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan atau dormasi, dorman tadi itu, sehingga membantu tumbuhan bertahan dalam kondisi yang buruk. Rangsang penutupan mulut daun ya, pada musim kering sehingga mengurangi aktivitas transpirasi atau penguapan. Membantu peluruhan daun
pada musim kering sehingga tumbuhan tidak kekurangan air melalui transpirasi. Ya, fungsi asam absisat ini dalam keadaan panas atau musim panas, asam absisat ini berfungsi menggugurkan daun, ya. Misalnya pada jati, misalnya pohon jati, sehingga mengurangi transpirasi atau pernapasan. Fungsi hormon asam traumatin, trauma kalau bahasa kita. Jadi dia merangsang pembelahan sel di bagian jaringan tumbuhan yang luka. Ketika ada luka atau kena tebas, supaya tetap menutup lukanya itu, jadi tumbuhan itu dibantu oleh asam traumatin. Fungsi hormon kalin merangsang pembentukan organ tumbuhan. Dibedakan menjadi rizokalin, kaulokalin, dan tilokalin dan antokalin. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya, seperti ini gambarnya. Nah, di sini ada calon individu baru seperti ini, calon individu baru, ya, dilengkapi dengan cadangan makanan yang terdiri dari plumula namanya di sini. Ya, epikotil, hipokotil, nah, hipokotil, radikula, mana radikula di sini? Radikula dan kotiledon. Ini kotiledon. Nah, seperti ini gambarnya. Plumula, ya, dan seterusnya. Ini gambarnya dalam pertumbuhan, dalam perkecambahan. Selanjutnya perkecambahan. Perkecambahan dibedakan menjadi dua macam. Ada hipogil, ya, ada epigil. Hipogil, epikotil muncul di atas permukaan tanah, sedang hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya kecambah kacang merah dan kacang kapri seperti gambar tadi itu. Terus ada namanya epigil, epikotil, hipokotil dan kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Contohnya kecambah kacang hijau dan kacang tanah. Ini dalam perkecambahan. Ada dua macam. Nah, seperti ini tipe perkecambahan biji. Nah, yang A ini yang A ini adalah perkecambahan epigil pada buncis. Terus yang B ini perkecambahan hipogil pada kacang kapri. Jadi epi sama hipo. Nah, ini ada jelas perbedaannya ini di dalam tanah, ya. Bijinya ada di dalam tanah, sedangkan ini bijinya langsung ke atas, ya, pada yang A pada epigil, di luar epi. Hipo itu di dalam tanah ini. Baru muncul daun dan seterusnya. Embrio yang tumbuh belum memiliki klorofil. Jadi embrio yang tumbuh belum memiliki, sehingga embrio belum dapat membuat makanan sendiri. Embrio mengambil makanan dari endosperma atau putih lembaga, atau disebut dengan biji exalbuminous. Tumbuhan polongan, contohnya kacang tanah, tidak memiliki endosperma sehingga embrio mengambil makanannya dari kotiledon. Perkecambahan membutuhkan hormon auksin yang mudah rusak bila terkena intensitas cahaya yang tinggi. Oleh karena itu, kecambah tumbuh lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Tumbuhan monokotil memiliki satu kotiledon. Pada graminase misalnya jagung, kotiledonnya disebut skutelon, radikula. Calon akar diselubungi oleh koleoriza, ya, atau sarung akar lembaga. Ujung embrio diselubungi oleh
koleoptil, sarung pucuk lembaga. Ini pada tumbuhan monokotil. Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air ke dalam sel-sel biji yang disebut proses inhibisi. Ya, penyerapan air di dalam biji ya, disebut dengan inhibisi. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer. Nah, kita mulai dari pertumbuhan primer sekarang ya. Yang tadi itu pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang pertumbuhan primer. Aktivitas sel-sel meristem di ujung batang atau akar menyebabkan batang dan akar tumbuh memanjang. Jadi pada pertumbuhan primer itu terjadi di ujung akar sama ujung batang. Pertumbuhan primer batang diukur secara kuantitatif. Ya, dia memanjang. Alat yang dipakai untuk mengukur yaitu namanya auxanometer. Selanjutnya daerah pertumbuhan pada ujung batang, daun, dan ujung akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 daerah. Nah, ini daerahnya 3. Ini daerah pertama, ujung akar, tudung akar, daerah pembelahan, terus daerah pemanjangan, terus daerah diferensiasi. Nah, di sini ya. Ya, dibaca, bisa dibaca seterusnya. Selanjutnya pertumbuhan sekunder, yang tadi primer. Nah, di sini batang ya, batang ini namanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tumbuhan terjadi akibat aktivitas kambium. Ada kambium ya. Sel kambium membelah ke arah luar, ya keluar ya. Nah, dari sini keluar terus membentuk floem ini, ya, dan membelah ke dalam membentuk xilem. Nah, ini membentuk floem dan ke dalam ini membentuk. Ini asalnya yang di sini vaskular ya, kambium. Nah, kalau dia ke dalam membentuk xilem, ya, kalau dia keluar membentuk floem. Nah, ini daerah peridem namanya. Selanjutnya pertambahan jumlah floem ya ini dan xilem menyebabkan diameter batang bertambah besar. Nah, ukurannya. Sehingga aktivitas pembentukan floem dan xilem dipengaruhi oleh musim yang dapat membentuk formasi lingkaran yang disebut lingkaran tahunan. Semakin dia lama hidupnya, maka terjadilah lingkaran tahunan di situ. Selanjutnya hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan disebut dengan fitohormon. Hormon tumbuhan berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada yang menghambat pertumbuhan. Contohnya hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumatin, dan kalin. Nah, hormon pertumbuhan ini sudah yang tadi dijelaskan sama fungsi-fungsinya. Auksin. Nah, seperti ini. Ya. Jadi auksin ini merangsang perpanjangan. Nah, kebalikan dari etilen ya, etilen. Hormon etilen. Terus selanjutnya giberelin. Nah, peranan giberelin merangsang pembelahan sel, merangsang aktivitas enzim amilase dan protein dalam perkecambahan, merangsang pembentukan tunas, menghilangkan dormasi. Ini giberelin. Merangsang munculnya bunga, merangsang pertumbuhan buah.
secara partenografi. Nah, giberellin ini juga dapat mengubah tanaman yang kerdil menjadi 3 kali lipat. Nah, kalau dia kekurangan giberellin, tumbuhan itu bisa menjadi kerdil atau bonsai lah. Sitokinin banyak terdapat pada organ muda, ya, seperti biji dan daun, serta ujung akar. Sitokinin dibuat di akar. Peranannya merangsang pembelahan sel, membentuk tunas lateral, menghambat efek dominasi apikal serta auksin, menunda penuaan, memacu perkembangan kloroplas dan pembentukan koleoptil, serta mempertahankan kesegaran jaringan. Sitokinin. Asam absisat ya. Asam absisat berasal dari kemampuan zat ini untuk mendorong absisi. Peranannya menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan dan dormasi, merangsang penutupan mulut, daun, dan musim kering, membantu peluruhan daun pada musim kering, atau membantu menghambat rontoknya daun lah pada musim kering. Gas etilen ditemukan pada tahun 1934, digunakan biasanya untuk mempercepat pematangan buah, disebut dengan karbit, dan gas etilen ini dapat menahan pengaruh angin ya. Kombinasi etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan. Misalnya etilen dengan auksin dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Kombinasi etilen dengan giberellin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Terima kasih. Cukup sekian materi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada bunga. Selanjutnya di bagian lain kita akan kita lanjutkan ke proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.